Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sulfairadati dengan NPM 720213052. Saya akan sedikit menjelaskan atau sedikit meresum dari materi yang telah dipresentasikan oleh kelompok 3 dan juga telah dijelaskan oleh dosen pengampu dari mata kuliah perpajakan, yakni dosen Bapak Muhammad Firuli, SEM. Langsung saja kepada materi-materi berikut ini. Jadi materi yang pertama terkait dengan hak dan kewajiban wajib pajak. Yang pertama yakni hak yang harus diperoleh oleh para wajib pajak. Yakni yang pertama ada yang namanya hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak atas hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan, hak untuk mengajukan keberatan banding dan peninjauan, hak-hak wajib pajak lainnya, hak kerahasiaan, hak pengangsuran atau penundaan pembayaran, hak penundaan pelaporan SPT tuntutan, hak pengurangan PPh pasal 25, hak pengurangan PBB, hak pembebasan pajak, hak mendapatkan pajak ditanggung pemerintah, hak mendapatkan insentif pajak. Kemudian kewajiban yang harus dilakukan oleh para wajib pajak yakni ada kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban pembayaran, pemotongan atau pemungutan dan pelaporan pajak. Kemudian kewajiban dalam hal diperiksa, dan yang terakhir kewajiban memberi data. Dan untuk selanjutnya materi yang kedua yakni tentang pengertian dan fungsi dari NPWP itu sendiri. Nah, apa sih NPWP itu? NPWP yaitu singkatan dari nomor pokok wajib pajak, yang mana yaitu adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nah, fungsi NPWP sendiri secara umum yakni berfungsi sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, juga sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Lalu materi yang ketiga yakni apa sih syarat-syarat dari membuat NPWP? Di sini ada beberapa syarat-syarat dan juga dibentuk dalam atau dibagi dalam beberapa, yang dimana yang pertama syarat untuk karyawan atau pekerja kantoran, ada juga syarat untuk wirausaha, ada juga untuk wanita yang sudah menikah. Jadi syarat untuk karyawan atau pekerja kantoran, untuk WNI fotokopi KTP, untuk WNA fotokopi paspor atau kartu izin tinggal, terus surat keterangan bekerja dari perusahaan tempat Anda bekerja, kemudian surat keputusan bagi pegawai negeri. Dan untuk seorang wirausaha, untuk WNI tetap yaitu fotokopi KTP, dan untuk WNA sama juga dengan sebelumnya, itu fotokopi paspor atau kartu izin tinggal, surat keterangan usaha minimal setingkat lurah atau kepala desa atau bukti tagihan listrik, kemudian surat pernyataan di atas materai RP 6000. Dan untuk wanita yang sudah menikah, fotokopi NPWP suami, dan juga untuk WNI fotokopi KTP, fotokopi KK, kemudian untuk WNA fotokopi paspor atau kartu izin tinggal. Jika suami WNA, fotokopi dokumen perpajakan luar negeri, kemudian surat keterangan kerja dari perusahaan, surat perjanjian pemisahan nafkah dan penghasilan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Lalu bagaimana sih penghapusan NPWP itu dilakukan? Nah, jika kalian ingin melakukan penghapusan NPWP, siapkan formulir permohonan penghapusan NPWP yang dapat diunduh di website DJP, dan 2 dokumen pendukung sesuai dengan kondisi wajib pajaknya. Kemudian materi yang selanjutnya terkait dengan pengertian fungsi dan pencabutan NPKP. Apa sih NPKP itu? NPKP adalah singkatan dari nomor pengukuhan pengusaha kena pajak, di mana NPKP adalah nomor identitas yang dimiliki oleh wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, alasan kenapa wajib pajak itu dikukuhkan sebagai PKP adalah berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang dikenakan. Fungsi dari NPPKP itu sendiri, yang pertama sebagai identitas PKP yang bersangkutan selain tentunya NPWP, dan yang kedua sebagai penanda bagi PKP yang memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai atau NPN dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM.
Selanjutnya, bagaimana pencabutan dari NPPKP itu sendiri? Nah, di sini pencabutan NPKP dilakukan dengan melampirkan dokumen yang disyaratkan bahwa PKP sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai PKP dan dapat dilakukan secara langsung melalui pos ataupun dapat melalui perusahaan jasa ekspedisi maupun jasa kurir yang disampaikan ke KPP atau KP2KP atau layanan di luar kota sesuai wilayah kerja. Nah, dari sini juga ada beberapa alasan yang mendasari dari pencabutan NPPKP itu sendiri. Yang pertama yaitu PKP orang pribadi telah meninggal dunia, dan yang kedua PKP telah dipusatkan tempat terutangnya PPN di tempat lain. Kemudian yang ketiga, PKP pindah alamat tempat tinggal, tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja KPP lainnya. Selanjutnya, mengapa sih pengusaha kena pajak dan apakah itu kamu? Nah, di sini dijelaskan beberapa syarat atau apa saja syarat yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, sebelum itu harus kita ketahui bahwa pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap pengusaha kena pajak dengan status wajib pajak non efektif. Pengusaha kena pajak yang tidak diketahui keberadaan dan atau kegiatan usahanya. Nah, pencabutan di sini, pencabutan pengukuhan PKP atau atas permohonan PKP atau secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan atau tata cara penelitian administrasi. Mungkin hanya itu saja yang dapat sedikit saya sampaikan atau sedikit saya resum dalam materi yang ketiga yang telah dipresentasikan oleh kelompok 3 dan juga telah dijelaskan oleh dosen pengampu dari mata kuliah perpajakan itu sendiri. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.